Institut Teknologi Bandung akhirnya buka suara soal polemik pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT melalui pinjaman online. ITB menegaskan opsi pembayaran via pinjol bukan untuk mahasiswa S1 kurang mampu. Sejak bekerja sama dengan pinjol Dana Cita pada Agustus 2023, ITB mencatat ada 10 orang yang telah meminjam dana untuk keperluan pembayaran UKT. ITB menegaskan tidak mengambil keuntungan sepeser pun dari kemitraannya dengan Dana Cita. Dana Cita itu kerjasama dengan ITB untuk membantu mahasiswa yang yang memiliki permasalahan keuangan. Jadi kan nggak ada hubungannya dengan pemasukan untuk ITB. Pemasukan ITB ya ketika mahasiswa itu mau bayar, iya kan? Terus tadi katanya bagi-bagi berapa keuntungannya, nggak ada lah mas, ya? Tidak ada, oke? Skema pembayaran uang kuliah melalui pinjaman online bermula saat 120 mahasiswa menunggak uang kuliah tunggal atau UKT dan terancam cuti kuliah. Untuk UKT sebesar 12,5 juta rupiah misalnya, akan dicicil selama 12 bulan dengan bunga 21% per tahun atau 1,75% per bulan. Nilai bunga ini juga dimuat di laman Dana Cita dengan nilai 0% hingga 1,75% per bulan. Selain bunga, peminjaman juga dikenakan biaya persetujuan 3% atau minimal Rp100.000 dari setiap pinjaman yang disetujui. Kemudian ITB mencoba untuk memberikan solusi dengan salah satunya memberikan pinjaman online yang melalui Dana Cita sebagai tercantum di belakang saya ini. Yang kemudian di situ setelah coba teman-teman kami selidiki, ternyata memang Dana Cita ini benar bisa memberikan bantuan dana sebesar sesuai dengan UKT ITB 12,5 juta dengan pembayaran sejumlah 15,5 juta yang dibayarkan pada 12 bulan kemudian. Dan di sini teman-teman dari KMITB memiliki sikap bahwasannya kami menolak segala bentuk komersialisasi akan mekanisme pembayaran UKT. Skema pembayaran pinjol ini pun diprotes keras sejumlah mahasiswa ITB yang menolak adanya komersialisme di dalam kampus. Mahasiswa menilai kerjasama Rektorat ITB dengan perusahaan jasa pinjaman online tidaklah tepat dan memberatkan. Perusahaan pinjol yang bekerjasama dengan ITB adalah Dana Cita yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari laman Dana Cita, perusahaan pinjol ini mengklaim telah bermitra dengan beberapa kampus seperti BSI, Universitas Tarumanegara, Universitas Ciputra, termasuk Institut Teknologi Bandung (ITB).
Untuk mencari titik temu terkait metode pembayaran uang kuliah, sejumlah mahasiswa ITB telah melakukan audiensi dengan pihak rektorat. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk informasi selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di Bandung, Jawa Barat. Ninda, dengan adanya protes dari mahasiswa, lantas bagaimana kerjasama ITB dengan Dana Cita? Apakah tetap lanjut atau dihentikan? Selamat siang Gladys dan juga saudara, betul terkait polemik pembayaran UKT dengan metode atau skema cicilan pinjol lewat Dana Cita ini yang bekerja sama dengan ITB sebetulnya masih memang hangat dibicarakan. Dan kemarin kami tim Kompas TV Jawa Barat sudah mengikuti atau adanya audiensi antara kedua belah pihak, yakni pihak kampus ITB yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan juga dengan PH Sekretaris dengan sejumlah mahasiswa yang mana notabene mereka ini merupakan mahasiswa yang masih sulit untuk membayar uang kuliah tunggal. Adapun hasil dari audiensi kemarin yang dilakukan hari Rabu 31 Januari 2024, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh rektorat dan jajarannya begitu. Yang pertama sebetulnya dengan adanya kerjasama ITB dengan Dana Cita pinjaman online ini, pihak ITB sendiri pun sebetulnya tidak memaksakan seluruh mahasiswa untuk dapat kemudian membayar UKT dengan lewat skema metode pinjaman online ini. Yang mana juga sebetulnya masih ada beberapa solusi alternatif yang dapat digunakan oleh mahasiswa yang masih sulit untuk membayar UKT. Dan selain itu juga sebetulnya dari Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan Institut Teknologi Bandung, yakni Bapak Muhammad Abdu juga sudah menegaskan dan mengatakan bahwasanya dengan adanya kerjasama dengan pinjaman online Dana Cita ini sebetulnya ini merupakan sebuah bentuk layanan finansial berbasis teknologi atau fintech begitu. Gladys dan juga saudara, yang mana ini juga harus kemudian terus diterapkan dan akan terus dilanjutkan. Itu yang disampaikan oleh Wakil Rektor atau pihak ITB dan jajarannya. Karena dengan adanya kerjasama seperti ini merupakan fintech, merupakan sebuah inovasi yang juga ITB ini dapat membuka diri untuk bekerja sama dengan perusahaan fintech lainnya. Sebagai contoh saja sebetulnya dengan kerjasama Dana Cita yang merupakan perusahaan yang menjadi fasilitas untuk membantu para mahasiswa untuk membiayai UKT-nya, ini sudah diterapkan di beberapa kampus seperti termasuk di ITB, kemudian juga di Universitas Ciputra, Universitas Tarumanegara, dan Universitas BSI. Dan sebetulnya itulah yang menjadi dorongan ITB juga, selain adanya masih banyaknya mahasiswa yang menunggak, begitu dianggapnya, karena ini juga merupakan inovasi bagi kampus-kampus tinggi, begitu Gladys dan juga saudara. Dan selain itu pihak ITB juga sudah menerangkan sampai saat ini sudah ada 10 mahasiswa ITB sejak adanya kerjasama antara Dana Cita dan ITB ini sejak Agustus 2023, sudah ada 10 mahasiswa yang kemudian sudah membayar UKT dengan skema metode pinjaman online tersebut begitu. Dan inilah yang menjadi bukti bahwasanya ini masih sesuai dengan peraturan yang sudah disampaikan oleh OJK. Sementara Gladys. Ya, Ninda, sejauh ini bagaimana juga dengan nasib ratusan mahasiswa yang masih menunggak UKT? Apakah masih bisa lanjut kuliah? Ya, sebetulnya hasil dari audiensi yang dilakukan kemarin oleh pihak kampus dan juga sejumlah mahasiswa langsung dipertemukan. Ini hasilnya pun sudah ada 182 mahasiswa yang berkaitan dengan data bahwa mereka masih sulit untuk membayar UKT. Namun sudah diberikan kebijakan ataupun solusi dari pihak kampus ITB maupun dari stakeholder lainnya, sudah ada keringanan begitu. Dan sebelumnya pun sebetulnya dari pihak ataupun perwakilan mahasiswa disampaikan oleh ketua BEM-nya, ini mahasiswa pun juga kan sempat menuntut kepada pihak rektor ITB untuk kemudian dapat menghapuskan metode skema pinjaman online. Kemudian juga harus adanya pemaksimalan sumber beasiswa dan juga adanya penyelenggaraan kebijakan yang transparan dan adil.
serta harus adanya penjaminan mahasiswa ITB untuk dapat mengisi FLS dan download KSM. Itu yang kemudian disampaikan oleh pihak perwakilan mahasiswa. Dan berupa solusinya dari pihak ITB adalah sebetulnya terkait 182 mahasiswa yang saat ini masih dirasa sulit untuk membayar UKT, keringanan sudah diberikan oleh pihak kampus, yaitu berupa mahasiswa masih boleh ikut perkuliahan atau di semester selanjutnya, dengan kemudian pihak ITB ini memberikan tambahan waktu untuk kemudian dapat mengisi format rencana studi agar mereka dapat meneruskan perkuliahannya di semester selanjutnya dengan mulai 27 Februari hingga tanggal 1 Maret mendatang. Begitu Adisti dan juga saudara. Adapun solusi lainnya adalah terbukti dengan banyaknya nominal tunggakan yang keluar dari mahasiswa. Ini alumni dari ITB juga sudah ikut turun tangan untuk kemudian mereka memberikan bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa yang saat ini masih kurang atau dirasa masih susah untuk membayar UKT. Sementara Glanis. Terima kasih Ninda Destiani langsung dari Bandung, Jawa Barat.